dari rumah sakit keluarga. Baiklah, saya kesini bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat luas tentang bagaimana bahaya penyakit HIV, bagaimana penanganannya, bagaimana pengobatan, dan bagaimana pencegahannya. Baiklah Ibu, sebelumnya apakah Ibu pernah mendengar tentang HIV? Ya, pernah. Apa yang Ibu ketahui tentang HIV ini sebelumnya, Bu? Menurut saya penyakit HIV itu penyakit yang paling mematikan, yang nggak ada obatnya. Baik, Ibu benar sekali. Baiklah Ibu, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu HIV. Nah, virus HIV ini adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Nah, virus ini menghancurkan sel CD4. Nah, jika sel CD4 ini sudah hancur, maka sistem kekebalan tubuh kita akan semakin berkurang. Nah, jika virus HIV ini tidak segera diatasi, maka dia akan meningkat ke kondisi yang bernama AIDS. Nah, AIDS ini adalah tahap akhir dari virus HIV ini, Bu. Nah, HIV dan AIDS ini sampai sekarang belum ditemukan obatnya, Bu. Nah, ada obatnya, tetapi untuk mencegah dan mengurangi agar virus ini tidak berkembang. Nah, obat ini hanya dapat mengurangi dan mencegah penyakit ini, bukan untuk menyembuhkan. Nah, penggunaan obat ini dapat membantu memperlama hidup seseorang. Baiklah, saya akan menjelaskan gejala dari virus HIV dan AIDS ini. Nah, gejala pertama yaitu demam tinggi hingga menggigil, Bu. Nah, jika Ibu merasakan demam tinggi disertai muntah, ruam di kulit, sakit kepala, sakit perut, sakit tenggorokan, dan sariawan, itu seharusnya Ibu segera cek ke dokter karena ditakutkan Ibu mengidap penyakit HIV atau AIDS. Itu tuh merupakan semua gejala-gejala awal dari penyakit HIV dan AIDS ini, Bu. Setelah beberapa bulan, jika penyakit ini tidak ditangani, maka penyakit ini akan, Bu. Di tahap akhir ini, penyakit ini semakin berkembang dan menyerang sistem kekebalan tubuh kita, sehingga kita tidak bisa jalan, tidak bisa makan, nafsu makan kurang, badan semakin kurus, kemudian bibir pucat. Nah, maka dari itu harus ditangani lebih lanjut lagi oleh dokter dan ditanyakan apakah pengobatan yang harus kita jalankan, begitu, Bu. Lalu, apa penyebab dari penyakit ini, Bu? Baiklah, pertanyaannya bagus sekali, Bu. Ya. Penyebab penyakit HIV dan AIDS ini yang pertama berhubungan seks. Nah, berhubungan seks ini sering gonta-ganti pasangan. Nah, itu bisa menyebabkan penyakit HIV. Nah, misalkan dari satu pria dengan wanita, maka pria itu mengidap penyakit HIV, otomatis wanita itu juga kena. Dan jika pria itu dengan wanita lain juga berhubungan, maka wanita itu juga terkena penyakit HIV, Bu. Nah, kemudian yang kedua, gonta-ganti jarum suntik. Nah, misalkan pengidap HIV menggunakan jarum suntik tersebut, kemudian orang lain tidak menukar jarum suntik dan tetap memakai jarum suntik itu untuk pengobatan, maka orang tersebut otomatis terkena penyakit HIV. Kemudian melalui transfusi darah. Misalkan ada seseorang yang mengidap penyakit HIV tetapi dia belum tahu kalau dia terkena penyakit HIV. Dia ingin mentransfusi darahnya kepada seseorang, ingin mendonorkan darahnya kepada seseorang, tetapi dia mengidap penyakit HIV, sementara dia tidak mengetahuinya. Maka otomatis orang yang menerima donor darah tersebut akan terkena juga penyakit HIV ini. Kemudian yang keempat, ada ibu hamil. Ibu hamil itu dia positif terkena HIV, maka otomatis bayinya juga terkena HIV, gitu, Bu. Baiklah, jika ada misalkan keluarga atau teman dekat Ibu terkena virus HIV, walaupun saat ini belum ada ditemukan obat untuk menyembuhkan virus HIV ini, tapi sudah ada obat untuk mencegah dan mengendalikan virus HIV ini, yaitu obat anti. Jika seseorang tersebut sudah terkena penyakit HIV itu, sudah terinfeksi HIV saat itu, maka dia harus langsung segera mengonsumsi obat retroviral itu untuk mengendalikan pertumbuhan dari virus HIV ini. Begitu cara pengobatannya. Kemudian untuk cara pencegahannya, yang pertama, gunakan alat kontrasepsi yang baru setiap berhubungan. Nah, kemudian yang kedua, hindari berhubungan dengan gonta-ganti pasangan. Kemudian yang ketiga, bila kita terkena HIV, kasih tahu kepada pasangan kita kalau kita terkena HIV, agar dia bisa langsung tes apakah dia terkena HIV atau tidaknya. Kemudian kepada ibu hamil harus konsultasi terus pada dokternya bagaimana cara
pencegahan agar virus HIV itu tidak tertular kepada bayinya. Kemudian yang terakhir bagi pria diharuskan untuk bersunat untuk menghindari atau mencegah penyakit HIV ini timbul. Jadi alhamdulillah kita orang Islam dituntut untuk bersunat untuk kaum laki-laki. Nah itu juga bertujuan dalam medis untuk mengurangi atau menghindari penyakit HIV. Begitu Ibu. Iya. Baiklah Ibu, dari penjelasan saya tadi, apakah Ibu sudah paham Bu bagaimana pengobatan dari penyakit HIV ini Bu? Ya, saya sudah cukup paham. Baiklah, di masa pandemi ini kita dituntut untuk menjalani hidup sehat, harus sesuai dengan protokol kesehatan. Apakah Ibu sudah tahu bagaimana untuk cara pencegahan dari virus corona ini Bu di masa pandemi? Ya, sudah. Baiklah, saya akan mempraktikkan cara cuci tangan dengan benar, yaitu dengan prinsip 6 benar. Yang pertama, kita usapkan tangan kita sebanyak 8 kali di telapak tangan. Kemudian punggung tangan kanan dan kiri. Selanjutnya sela-sela jari 8 kali. Nah, kemudian jempol kita kiri dan kanan 8 kali. Selanjutnya punggung. Nah, kemudian yang terakhir ujung-ujung jari diputar di atas telapak kita. Selanjutnya dibilas dengan air. Nah, untuk selanjutnya kita harus menggunakan masker kemanapun kita berada dan menjaga jarak dengan sesama kita jika kita di luar untuk mencegah penyebaran virus corona. Baik Ibu, itulah pembahasan saya mengenai virus HIV, kemudian cara kita untuk mencegah virus corona agar kita tidak tertular. Baiklah Ibu, terima kasih atas waktunya Bu. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.